Lin Suzu telah diperbarui. Lin Suzu tampak sedikit terkejut, ada apa ini? Begitu tiba-tiba, sepertinya sejak datang ke tempat ritual ini, perilaku Lanting menjadi semakin aneh. Kemana perginya Bisman yang sopan dan anggun itu? Mata Lanting memerah, menatap orang di depannya seolah melihat mangsa. Lin Suzu tiba-tiba disentak, membuatnya kaget. Manusia serigala yang lembut ini pada akhirnya tetaplah seekor serigala. Sifat buasnya tidak berubah sama sekali. Hanya saja dia sempat lengah sesaat, mengira Lanting adalah orang yang mudah akur. Suara-suara aneh di sekitar semakin menjadi-jadi, seperti suara katak di musim panas, berbunyi silih berganti. Dalam lingkungan seperti ini, tubuh Lin Suzu pun ikut memanas. Beberapa jam kemudian, ding. Selamat kepada tuan rumah, strategi berhasil, dan misi tersembunyi telah selesai. Hadiah, kemampuan elemen kayu naik ke level 2, kemampuan elemen air naik ke level 4. Saat Lin Suzu tertidur lelap, dia teringat suara notifikasi sistem. Tapi dia terlalu lelah, mendengarnya sekilas dan tidak terlalu memikirkannya. Lanting menunggu Lin Suzu tertidur, lalu melanjutkan. Dia mencium keningnya, lalu tidak lupa memberikan ekor serigalanya untuk dipegang Lin Suzu. Dia ingat Lin Suzu sangat menyukai ekor serigalanya terakhir kali, tidur dengan ini seharusnya lebih nyaman. Keesokan harinya, Lin Suzu dibangunkan oleh sinar matahari pagi. Dia menyipitkan mata, membukanya, dan mendapati masih memegang ekor serigala di tangannya. Dia merasa sedikit canggung dan meletakkan ekor serigala itu ke samping. Lin Suzu, sudah bangun. Lanting tersenyum lembut padanya. Mau sarapan apa? Dia mendengar dari Bisman lain di suku yang memiliki pasangan, bahwa setelah sang betina kelelahan semalaman, sarapan harus disiapkan dengan baik, agar lebih mudah memiliki anak. Mereka sekarang berada di kuil, pasti telah menerima berkah dari dewa. Dia berpikir sarapannya tidak boleh asal-asalan seperti kemarin yang hanya memberinya buah kelapa. Lin Suzu menggelengkan kepala, aku juga tidak tahu. Kemarin waktu kita datang hari sudah gelap, aku tidak tahu ada makanan apa di sini. Kalau begitu, ayo kita keluar bersama. Lin Suzu berpikir sejenak lalu mengangguk. Apakah kakimu sangat pegal? Aku gendong kamu. Selesai berbicara, Lanting langsung mengulurkan tangan untuk menggendong Lin Suzu. Wajah Lin Suzu memerah melihatnya. Digendong langsung begini. Kalau keluar begini, bukankah semua orang akan tahu kalau aku kelelahan sekali kemarin? Aku tidak semanja itu, kan? Akhirnya, dia tidak menerima tawaran itu. Lebih baik digendong di punggung, kelihatannya lebih nyaman. Lanting tahu dia malu, tapi tidak mengatakannya. Lin Suzu awalnya merasa sedikit malu digendong di punggung, takut akan dilihat banyak orang. Siapa sangka, setelah keluar, dia melihat banyak betina lain sedang digendong oleh pasangan Bisman mereka, bahkan ada yang langsung bergelantungan di leher pasangannya seperti boneka kembar. Lin Suzu tiba-tiba merasa dirinya terlalu konservatif. Dibandingkan dengan mereka, dia masih seperti anak TK. Lagi pula, tidak ada yang peduli padanya. Kita mau kemana? Lin Suzu melihat sekeliling. Ke sana saja. Kalau aku tidak salah lihat, di sana seharusnya ada banyak raspberry. Raspberry kemarin rasanya enak, Lin Suzu ingin makan lagi. Lanting tidak berkata apa-apa, berjalan ke arah yang ditunjuk Lin Suzu. Ketika melihat hamparan merah di depan mereka, dia tersenyum dan berkata, kamu masih mau makan buah liar ini? Bilang saja padaku, aku akan memetiknya untukmu. Tidak perlu dijadikan sarapan. Lin Suzu tersenyum tipis, aku ingin membuat sesuatu yang lain. Kamu cari beberapa telur, aku akan buatkan makanan enak untukmu. Melihat Lin Suzu sudah punya ide, Lanting mengangguk dan pergi mencari telur. Sementara itu, Lin Suzu mulai memetik raspberry di tempat. Saat memetik, dia sengaja melirik ke sekeliling. Melihat sosok yang bergerak di kejauhan, dia tersenyum. Yansu ini benar-benar menarik. Lanting bergerak cepat, tidak lama kemudian dia kembali membawa beberapa telur ayam liar.
Lin Suzu tanpa basa-basi langsung mulai memasak. Tak lama kemudian, aroma teh yang kental dan wangi raspberry yang manis kembali menyebar ke sekeliling. Semak-semak di kejauhan itu kembali bergerak-gerak. Lin Suzu tersenyum melirik, keluarlah. Kalau terlambat, nanti keburu habis. Yansu awalnya sedikit malu karena ketahuan mengintip oleh Lin Suzu. Tapi makanan ini benar-benar terlalu harum, dia tidak bisa menahannya. Mendengar Lin Suzu memanggilnya, dia berjalan mendekat dengan gembira. Boleh aku makan? Lin Suzu menggelengkan kepala. Wajah Yansu langsung muram. Tidak boleh makan, lalu kenapa kamu memanggilku ke sini? Emosinya benar-benar terlihat jelas di wajahnya. Lin Suzu memberinya beberapa potong kue raspberry, lalu mengeluarkan beberapa daun teh dan rempah-rempah dari kantong kulit binatangnya dan menyerahkannya. Kue raspberry ini boleh kuberi beberapa potong. Tapi teh telur ini, aku tidak memasak banyak, kamu harus membuatnya sendiri. Kamu sudah begitu lama mengintipku memasak, seharusnya sudah belajar, kan? Kata Lin Suzu menggoda. Wajah Yansu sedikit memerah mendengarnya, tapi dia segera melahap kue raspberry di tangannya. Lin Suzu, masakanmu ini enak sekali. Bagaimana kalau kamu ikut aku ke Gunung Suesong? Pergi ke Gunung Suesong. Membawa dia juga. Lin Suzu menunjuk Lanting sambil tersenyum. Yansu tahu Lin Suzu sengaja melakukannya, tapi dia tidak keberatan sedikitpun. Bisman ada banyak, tapi Lin Suzu yang bisa membuat makanan seenak ini hanya ada satu. Tentu saja boleh. Aku juga bisa mengenalkan kakakku padamu. Dia sangat tampan. Seakan teringat sesuatu, dia menambahkan dengan nada dendam, dia jauh lebih tampan daripada yang ada di depanmu ini, bahkan jauh lebih tampan. Lanting yang mendengarnya hanya diam, tidak menanggapi Yansu. Lin Suzu justru sedikit terkejut. Kamu yakin, betina kecil ini benar-benar polos? Dulu dia mengejar Lanting setengah mati, sekarang dia bilang tidak mau, ya tidak mau. Yansu salah paham akan maksudnya, dia mengangguk dan berkata, tentu saja. Kakakku benar-benar jauh lebih tampan darinya. Kalau kamu ke sana, kamu bisa menjadikannya bismanmu. Lin Suzu tertegun, bukan itu maksudnya. Lanting yang mendengar ini melirik tajam ke arah Lin Suzu. Lin Suzu merasakan hawa dingin di lehernya dan buru-buru mengalihkan pembicaraan. Itu. Nanti saja kalau aku ada waktu. Lin Suzu tahu betul, betina kecil ini mungkin sudah jatuh cinta pada makanannya, karena itu dia berkata begitu. Lagi pula, jika kakaknya benar-benar setampan yang dia katakan, bahkan Yansu sendiri tidak tertarik padanya, bagaimana mungkin kakaknya tertarik padanya? Wajahnya saat ini masih sangat menyedihkan. Kakak laki-laki itu, tanpa sepengetahuannya, telah dijual oleh adik kandungnya sendiri. Yansu menjilat bibirnya setelah menghabiskan kue raspberry di tangannya. Tempatku selalu menyambut kedatanganmu. Oh ya, soal milk tea yang kemarin kita minum, bisakah kamu memberitahuku cara membuatnya? Aku ingin belajar membuatnya sendiri saat pulang nanti. Lin Suzu tidak menyembunyikannya, dia dengan gamblang memberitahukan langkah-langkah pembuatannya. Yansu mengangguk-angguk seperti ayam mematuk beras. Aku mengerti. Terima kasih, Su. Mulai sekarang, kita berteman baik, ya. Lin Suzu tersenyum dan mengangguk. Ya, baik. Pertemanan ini terjalin dengan cara yang aneh, dari yang tadinya saingan cinta menjadi teman baik. Setelah sarapan, Lin Suzu dan Lanting pergi ke kuil bersama yang lainnya. Upacara ritual pun segera selesai. Saat berpisah, Yansu menatap Lin Suzu dengan enggan. Su, kamu harus datang mencariku, ya. Aku akan memberimu kamar yang paling nyaman. Dan juga kakakku. Lin Suzu tersenyum mendengarnya. Kenapa dia tidak lupa menjual kakaknya? Tunggu sampai aku punya waktu, aku akan mencarimu. Setelah dia menyelesaikan misi menaklukkan 5 orang itu, dia juga ingin pergi berjalan-jalan. Yansu menoleh ke belakang berkali-kali sebelum akhirnya pergi dengan enggan. Lin Suzu tidak langsung pergi seperti yang lain.
Dia dan Lanting menggali beberapa pohon teh dan memetik beberapa daun teh sebelum berangkat pulang. Daun-daun teh ini bisa ditanam di suku, jadi dia bisa minum milk tea kapanpun dia mau. Untuk melindungi api suci agar tidak padam, mereka diizinkan menggunakan kemampuan mereka saat perjalanan pulang. Lin Suzu dengan hati-hati melindungi api itu, bergegas pulang bersama Lanting. Saat mereka tiba di suku, hari sudah larut malam. Lin Suzu dan Lanting tidak mengganggu orang lain di suku dan kembali ke rumah masing-masing. Siapa sangka, baru saja dia hendak berganti pakaian dan tidur, sepasang mata yang bersinar sudah menatapnya dari atas tempat tidur. Belum sempat dia berbicara, seseorang masuk melalui jendela. Kamu tidak boleh bersamanya, ada aku. Kamu tidak boleh memilih mereka berdua. Akulah yang tepat. Dari atap, seseorang juga meluncur turun. Lin Suzu menatap ketiga bisman di dalam rumah kecilnya, kepalanya tiba-tiba pusing. Malam ini sepertinya tidak akan tenang. Rumah yang baru dibangun ini memiliki pencahayaan yang bagus. Di malam hari, bahkan tanpa menyalakan api, cahaya bulan di luar bisa menembus masuk. Untuk berganti pakaian dan tidur, tidak perlu cahaya yang terlalu terang, jadi Lin Suzu tidak mengambil kayu bakar di sudut untuk menyalakan api. Siapa sangka, di ruangan yang remang-remang ini tiba-tiba masuk begitu banyak orang. Untung saja ini bukan di akhir zaman, kalau tidak, dia akan mengira zombie telah datang. Dia menatap ketiga bisman dengan warna mata yang berbeda itu tanpa bisa berkata-kata. Kalian bertiga, bukannya tidur nyenyak, malah lari ke rumahku untuk apa? Untungnya, dia sudah sering mengalami situasi seperti ini di akhir zaman, mentalnya sudah cukup kuat. Kalau tidak, tiba-tiba ada 3 orang muncul di dalam ruangan, betina normal pasti sudah berteriak ketakutan. Ketiganya terdiam, ceritanya panjang. Sejak Lin Suzu pergi, Fu Fang dan Mu Xuan merasa ada yang kurang. Hati mereka terasa hampa. Dulu, saat Lin Suzu ada, mereka sering mendapatkan berbagai makanan aneh dan lezat. Setelah dia pergi, makanan mereka kembali seperti semula, sama sekali tidak menggugah selera. Daging binatang buas yang dulu terasa empuk dan lezat, sekarang terasa hambar atau terlalu keras di mulut mereka. Jangankan memakannya, mencium baunya saja sudah membuat mual. Perut mereka sudah dimanjakan oleh Lin Suzu, mereka sama sekali tidak bisa menelan makanan yang dulu biasa mereka makan. Mereka merindukan masakan Lin Suzu dan merindukan dirinya. Apa yang bisa mereka lakukan? Tentu saja mereka lari ke rumahnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang enak untuk dimakan, atau mencoba belajar cara memasak Lin Suzu dan mencobanya sendiri. Namun, mereka berdua memang tidak berbakat dalam hal ini. Bahan-bahannya sama seperti yang digunakan Lin Suzu, tapi rasa masakannya sulit digambarkan. Mereka mulai sangat merindukan Lin Suzu, bahkan sampai tidak bisa tidur di malam hari karena lapar. Jadi, mereka mulai tinggal di rumah Lin Suzu. Mencium aroma familiar Lin Suzu, mereka bisa tidur lebih nyenyak. Tentu saja, beberapa hari sebelumnya mereka tidak se-ekstrem ini, hanya mampir sebentar di siang hari. Dan ketiganya tidak pernah bertemu bersamaan seperti hari ini. Mata Mu Xuan yang berwarna hijau tua menatap Lin Suzu dengan penuh gairah. Alasan dia muncul di sini malam ini adalah karena dia mendapat kabar dari Ling Yang bahwa Lin Suzu akan kembali hari ini. Memikirkan Lanting yang menemani Lin Suzu ke Gunung Dewa, lalu memikirkan Xiao yang hilang saat mencari batu, mereka semua sudah tidur dengan Lin Suzu. Sementara gilirannya belum tiba. Tentu saja dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Dia mengira rencananya akan berhasil, tapi dia tidak menyangka kedua orang lainnya juga akan datang. Fu Fang mengibaskan rambutnya, menatap Lin Suzu dengan tatapan penuh tekad. Sejak Lin Suzu pergi, dia bersembunyi di sini menunggunya. Dia berpikir Lin Suzu tidak pernah mencarinya karena dia menunjukkan penolakan saat Lin Suzu mencarinya dulu. Dia memutuskan untuk mengambil inisiatif, membiarkan Lin Suzu tahu bahwa dia tidak lagi membencinya seperti dulu. Dengan begitu,
Setelah kesalahpahaman ini teratasi, Lin Suzu pasti akan mengerti perasaannya. Selama beberapa hari ini Lin Suzu tidak ada, Si Yi melihat semua reaksi kedua orang itu. Tapi dia tidak ikut bergabung. Meskipun dia sangat menyukai makanan buatan Lin Suzu, tapi tidak sampai seperti mereka berdua yang merindukannya setengah mati. Dia hanya melihat Lin Suzu kembali membawa api suci, jadi dia ingin masuk ke rumah untuk ikut bersenang-senang. Siapa sangka, mereka bertiga bertemu seperti ini. Ketiganya tidak berbicara, Lin Suzu juga tidak peduli. Dia sudah sangat lelah setelah perjalanan panjang, tidak punya tenaga untuk meladeni mereka. Dia menutup mulutnya yang menguap dengan tangan, kalau tidak ada apa-apa, kalian semua kembalilah. Aku mau tidur. Sambil berkata, dia menarik selimut kulit binatang dan bersiap untuk berbaring. Namun, Muswan, yang paling dekat dengan selimut, tidak bergerak. Dia menatap lekat orang yang dia rindukan siang dan malam itu. Aku tidak mau pergi. Malam ini aku tidur denganmu. Dua orang lainnya yang hendak pergi, mendengar itu, langsung berbalik. Ekspresi wajah mereka berdua sama. Kenapa Muswan yang dapat enaknya? Kalau mau pergi, ya pergi bersama. Tapi melihat sikap Muswan, sepertinya dia tidak akan pergi. Karena dia tidak pergi, mereka berdua tentu saja tidak bisa pergi begitu saja. Fu Fang berteleportasi dan langsung berdiri di depan selimut kulit binatang Lin Suzu. Matanya yang gelap menatap Lin Suzu, kalau begitu, aku juga mau. Lin Suzu yang mengantuk, tertegun mendengar itu. Apa-apaan ini? Apa aku tidak salah dengar? Mereka berdua berebut ingin tidur denganku. Apa matahari terbit dari barat? Namun, sebelum dia sempat memikirkannya, satu orang lagi berteleportasi ke depan selimut, menatapnya tajam dan berkata, Su, aku juga mau. Rasa kantuk Lin Suzu langsung hilang seketika. Apa otak mereka bertiga ini tidak bermasalah? Aku sejelek ini, mereka setampan itu. Kenapa mereka begitu gigih? Jangan-jangan, aku terlalu lelah dalam perjalanan, jadi aku berhalusinasi. Dia menggelengkan kepalanya, mencoba membuat dirinya sadar. Tapi setelah beberapa saat, tiga wajah tampan itu masih terlihat jelas. Muswan melihat Lin Suzu yang tampak ragu-ragu, langsung berkata, kita bertiga tidak perlu bicara lagi. Lin Suzu, kamu katakan sendiri, siapa yang boleh tinggal malam ini? Begitu kata-kata itu diucapkan, ketiga orang itu serempak menatap Lin Suzu. Seketika, dia ditatap oleh tiga pasang mata yang tajam. Lin Suzu melirik mereka bertiga, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Dia benar-benar terlalu lelah saat ini, tidak ingin meladeni mereka. Dia langsung menarik selimut kulit binatang, menutupi dirinya dan menutup mata. Aku mau tidur, kalian terserah. Ketiga orang itu melihat Lin Suzu langsung tidur begitu saja, bahkan tidak melirik mereka, mereka pun tertegun. Dia benar-benar santai, tidur begitu saja. Mereka bertiga tidak peduli, terus berhadapan. Mereka menemui jalan buntu selama setengah hari, tidak ada yang mau pergi. Pertarungan ini berlangsung sampai tengah malam. Akhirnya, karena tidak tahan lagi, mereka bertiga berbaring di samping Lin Suzu dan tertidur. Tidak tahu bagaimana reaksi Lin Suzu saat dia bangun nanti. Xiao adalah bisman ular yang dingin dan angkuh, menghadapi Lin Suzu so gendut dia malah cemburu. Saat ini, Lin Suzu membuka matanya dengan linglung seperti biasa. Ketiga orang itu bangun pada saat yang sama dan serempak menatapnya. Ketika baru bangun tidur dan langsung ditatap oleh tiga pasang mata dengan warna pupil berbeda, Lin Suzu berteriak kaget dan langsung duduk. Mendengar suara Lin Suzu, Si Yi meregangkan badan dan menatapnya. Suzu, kamu kenapa? Kenapa berteriak keras sekali? Kenapa? Tentu saja kaget karena kalian bertiga. Setelah Lin Suzu memastikan itu mereka bertiga, dia menenangkan dirinya. Kenapa kalian bertiga masih di sini? Sepertinya kalian tidur di sini semalaman. Bukankah kemarin aku sudah menyuruh kalian pulang? Mendengar itu, wajah Muswan menjadi muram.
Kamu masih berani bertanya, bukankah kemarin kami memintamu memilih satu orang? Kamu sama sekali tidak mempedulikan kami dan langsung tidur sendiri. Mendengar ini, Lin Suzu berkata tanpa rasa bersalah, itu salah kalian sendiri. Aku lelah seharian di perjalanan, siapa yang masih punya tenaga mengurusi kalian? Mu Xuan merasa tidak enak mendengarnya. Lin Suzu dulu tidak begini. Dulu, asal bisa bersama mereka, dia akan sangat antusias mendekati mereka. Kenapa sekarang dia terasa begitu dingin? Fu Fang paling peduli soal makanan. Dia menguap dan menatap Lin Suzu. Bisa buat sarapan sekarang. Sudah berhari-hari tidak makan masakan Lin Suzu, aku merasa tidak pernah kenyang. Bibir Lin Suzu berkedut mendengarnya. Kalian keluar dulu. Aku mau ganti baju. Mendengar itu, ketiganya bangkit dan berjalan keluar. Tiba-tiba seorang bisman berteriak di luar. Su, kepala suku memintamu membawa api suci ke sana. Lin Suzu menjawab. Bisman itu mendengar Lin Suzu menjawab dan berbalik hendak pergi. Tiba-tiba dia mendengar suara pintu terbuka. Dia refleks melihat ke sana. Fu Fang, Mu Xuan, dan Si Yi bertiga keluar dari kamar Lin Suzu. Pagi-pagi buta, bertiga dengan pakaian acak-acakan keluar dari kamar Lin Suzu. Apa yang terjadi kemarin sudah sangat jelas. Bahkan Bisman yang berpengalaman pun, melihat pemandangan ini, tidak bisa menahan desahannya. Lin Suzu ini mainnya liar sekali. Langsung 3 orang, sepertinya tadi malam cukup intens. Ketiganya melirik Bisman yang memberitahu tadi, tidak berkata apa-apa, dan berjalan ke rumah kecil di belakang rumah Lin Suzu. Bisman yang memberitahu itu melihat mereka bertiga berjalan ke belakang rumah Lin Suzu dan kembali mendesah. Ternyata mereka semua tinggal bersama. Lin Suzu tidak tahu apa-apa tentang yang terjadi di luar. Setelah mandi, dia kembali ke dapur liar untuk memasak. Dapur ini sudah lama tidak dia kunjungi, tapi ternyata masih bersih. Kayu bakarnya juga kering dan tersusun rapi di samping. Dia sedikit terkejut. Sebelum pergi dia tidak meminta mereka melakukan ini. Dia tidak tahu siapa yang sudah berbaik hati melakukannya. Si Yi kembali setelah mandi dan berganti pakaian. Dia tersenyum bangga, memasang ekspresi minta dipuji pada Lin Suzu. Pekerjaanku bagus, kan? Lin Suzu baru sadar. Ya, pekerjaanmu bagus sekali. Lin Suzu sangat puas dengan semua yang dilihatnya dan dengan tulus memuji Si Yi. Mendengar pujian itu, Si Yi tersenyum tipis menatap Lin Suzu. Karena pekerjaanku bagus, bagaimana kalau hari ini kita mengikat totem? Aku tiba-tiba teringat, telur yang ingin kumasak hari ini butuh daun bawang liar. Aku pergi cari dulu. Lin Suzu mengalihkan pembicaraan Si Yi dan berjalan keluar. Tentu saja dia bercanda. Dia ini seperti kotak buta. Bagaimana jika Si Yi bukan target misinya? Kalau dia mengikat kontrak dengannya, bukankah itu sama saja dengan mengikat bom waktu? Si Yi melihat Lin Suzu yang bergegas pergi, bibirnya tersenyum. Dia benar-benar imut dan menarik, jauh lebih menarik daripada para betina di suku yang kaku. Lin Suzu mengambil beberapa daun bawang liar lalu mulai memasak. Tapi badannya masih terasa lelah, jadi dia hanya membuat beberapa pancake telur. Meskipun sarapannya sederhana, Fu Fang dan Mu Xuan makan dengan lahap. Mereka sangat menghargai sarapan ini. Ini adalah sarapan yang baru bisa mereka makan lagi setelah berhari-hari. Memikirkannya saja sudah membuat mereka senang. Lin Suzu melihat satu kursi kosong dan merasa heran. Xiao kemana? Tadi malam saat ketiga orang itu ada di kamarnya, dia sudah merasa aneh. Xiao tidak ada, itu tidak seperti gayanya. Hari ini, melihat dia bahkan tidak datang untuk sarapan, dia merasa semakin aneh. Fu Fang menjelaskan sambil memakan beberapa gigitan pancake telur, dia dipanggil kepala suku untuk mengurus sesuatu. Sementara itu, Xiao yang mendengar Lin Suzu telah kembali, merasa sangat gembira. Kalau bukan karena Ling yang memanggilnya untuk urusan penting, dia pasti sudah ikut pergi ke Gunung Dewa. Setelah menyelesaikan tugas dari Ling Yang, dia bergegas menuju dapur liar.
Saat melewati alun-alun suku, wajahnya menjadi sangat muram. Aku beritahu kalian, Lin Suzu kemarin tidur dengan 3 bisman semalaman. Seorang bisman bergosip dengan heboh di alun-alun suku. Rasa rindu Xiao pada Lin Suzu seketika berhenti. Mereka bertiga mainnya liar sekali, tidak peduli apa Lin Suzu bisa menahannya atau tidak. Memikirkan mereka bertiga memanfaatkan ketidakhadirannya untuk bersama Lin Suzu, hati Xiao terasa diaduk-aduk. Lin Suzu bersama Lanting saja sudah membuatnya kesal, sekarang malah 3 orang sekaligus. Dia benar-benar tidak takut disambar petir. Xiao menggertakkan giginya saat berjalan melewati alun-alun. Langkah kakinya yang biasanya santai kini dipercepat. Karena tidak sabar, dia langsung berteleportasi. Aku tidak salah lihat, kan? Tadi seperti ada sesuatu yang melintas. Aku juga lihat, warnanya ungu, seperti bayangan Xiao. Wah, bakal ada tontonan seru, nih. Mereka semua mulai bersemangat, ingin mengikuti untuk melihat keributan. Tapi tak lama kemudian, peluit terdengar. Semua orang berkumpul di alun-alun. Menyambut kedatangan api suci. Saat Xiao tiba di dapur liar, tempat itu kosong. Dia berteleportasi ke kamar Lin Suzu, tapi juga tidak melihat sosoknya. Saat dia hendak berbalik untuk mencari Lin Suzu, suara peluit yang kencang terdengar. Xiao terpaksa berhenti. Banyak orang di suku menatap Lin Suzu dan berbisik-bisik. Kenapa aku merasa Lin Suzu jadi lebih cantik setelah pergi ke Gunung Dewa? Aku juga sadar, dia kurusan banyak. Pinggangnya yang tebal dan kakinya yang besar sudah hilang. Pantas saja begitu dia kembali, ketiga orang itu tidak bisa menahan diri. Mendengar itu, tatapan Xiao menjadi semakin panas. Kali ini, api suci dibawa kembali oleh Lin Suzu. Oleh karena itu, api suci di suku juga harus diserahkan dan dinyalakan oleh Lin Suzu. Mengikuti instruksi Ling Yang, Lin Suzu berjalan ke tengah panggung sambil memegang obor. Menahan napas, dia menggunakan obor itu untuk menyalakan tumpukan kayu bakar besar di tengah panggung. Khawatir terjadi kecelakaan, diam-diam dia menggunakan kemampuan elemen apinya untuk memperbesar dan menjaga api tetap menyala. Lin Nuan-Nuan di tengah kerumunan melihat Lin Suzu tampak sedikit kesulitan, sudut bibirnya tersenyum. Ambil kembali api suci memangnya kenapa? Bisa menyalakannya baru berarti diberkati oleh dewa. Lin Suzu pernah disambar petir sebelumnya. Jika kali ini api suci tidak bisa dinyalakan, itu berarti dia adalah orang tidak beruntung yang tidak dilindungi dewa, kan? Mata Lin Nuan-Nuan menatap tajam ke arah orang di atas panggung. Kali ini Lin Suzu pasti akan diusir. Begitu dia pergi, keenam bisman itu akan jadi miliknya. Lin Nuan-Nuan menatap panggung dengan tegang, takut melewatkan momen memalukan Lin Suzu. Namun, yang mengejutkan, api itu menyala. Tubuhnya menegang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin, tumpukan kayu pinus itu sudah dia sirami air sebelumnya. Bagaimana Lin Suzu masih bisa menyalakannya? Saat Lin Suzu menggunakan kemampuan elemen apinya untuk menyalakan tumpukan kayu, dia menyadari kayu bakarnya sedikit basah. Tapi dia segera menggunakan kemampuan elemen airnya untuk mengeringkan air di permukaan kayu. Karena itu, kayu bakar menjadi kering dan dengan cepat terbakar kembali. Ling yang melihat api menyala, mengangkat kedua tangannya ke langit dan berlutut. Terima kasih dewa telah menganugerahkan api suci kepada suku kami. Semoga dewa selalu melindungi suku kami. Lin Nuan-Nuan belum pulih dari keterkejutannya, tapi dia ikut berlutut di tanah. Kepalanya tertunduk, tapi hatinya sangat tidak rela. Kenapa begini? Lin Suzu berhasil lolos lagi. Racun yang dia oleskan di kulit binatang terakhir kali juga tidak berpengaruh padanya. Mungkinkah itu karena dia punya kemampuan khusus? Setelah Ling yang berseru, dia menatap kerumunan dengan gembira. Hari ini, ada satu kabar baik lagi untuk semua. Api suci kali ini dinyalakan oleh Lin Suzu di Gunung Dewa. Dewa pasti akan memberkati kita. Su hebat, Su hebat. Seketika kerumunan bersorak, semua mata tertuju pada Lin Suzu. Sementara itu,
Lin Nuan melihat Lin Suzu dipuja-puja, hatinya kembali dipenuhi kebencian. Jika bukan karena wajahnya hancur, kehormatan hari ini seharusnya menjadi miliknya. Setelah upacara penyalaan api selesai, Lin Suzu berjalan-jalan di sekitar dapur liar. Hari itu dia melihat raspberry, dia jadi ingin makan kue. Sayangnya, tanah di sekitar dapur liar tidak terlalu cocok. Dia harus mencari di tempat yang lebih jauh. Tiba-tiba tubuhnya dipeluk dari belakang. Lin Suzu, bukankah kamu harus memberiku kompensasi? Xiao, apa yang kamu bicarakan? Lin Suzu tertegun. Tangan Xiao menjelajahi dagu Lin Suzu, lalu tiba-tiba memegangnya erat. Kembali dari Gunung Dewa bersama Lanting, lalu Fu Fang dan Mu Xuan juga tidak kamu lewatkan. Lin Suzu, kamu benar-benar berubah jadi liar ya selagi aku tidak ada. Berubah jadi liar apa? Xiao, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti satu kata pun. Leher Lin Suzu terasa geli, tapi wajahnya bingung. Masih tidak mau mengaku. Orang-orang di suku semua melihatnya. Tadi pagi Fu Fang, Mu Xuan, dan Si Yi, mereka bertiga keluar dari kamarmu. Apa kamu masih mau menyangkal? Suara Xiao dingin dan menyeramkan. Lin Suzu merasa seperti ada ular yang mendesis di telinganya. Tunggu, Xiao kan memang ular. Pantas saja punggungnya terasa merinding. Mendengar ini, Lin Suzu akhirnya mengerti dari mana datangnya gosip konyol ini. Pasti ulah Bisman yang melapor tadi pagi, dia yang melebih-lebihkan ceritanya. Dia memutar bola matanya. Hanya itu, mereka bertiga memang bersamaku tadi malam. Tapi kami tidak melakukan apa-apa. Xiao jelas tidak percaya, tidak melakukan apa-apa. Lalu untuk apa mereka ke kamarmu? Dan tinggal semalaman, mana ku tahu apa yang mereka lakukan. Aku langsung tidur begitu sampai. Waktu aku bangun keesokan harinya, aku baru sadar mereka tidak pergi. Maksudmu? Mereka bertiga hanya tidur di kamarmu semalaman dan tidak terjadi apa-apa. Lin Suzu, kamu pikir aku percaya ucapanmu? Nada suara Xiao menjadi semakin berbahaya, penuh peringatan. Lin Suzu merasa lehernya semakin sesak. Dia menahan diri dan berkata, untuk apa aku membohongimu? Kemarin aku lelah seharian di perjalanan, mana ada tenaga untuk meladeni mereka. Mendengar itu, cengkeraman tangan Xiao perlahan mengendur. Melakukan hal semacam itu tidak butuh tenagamu. Kamu tinggal berbaring saja. Lin Suzu benar-benar kehabisan kata-kata. Berbaring juga melelahkan. Bisman sialan ini. Mendengar ini, dia tidak mau bicara baik-baik lagi. Kalau memang benar seperti yang kamu pikirkan, apa aku masih bisa berdiri tegak di depanmu sekarang? Apa staminaku sebagus itu? Xiao tertawa kecil mendengarnya. Staminamu memang sedikit buruk. Terakhir kali saja kamu pingsan. Lin Suzu lagi-lagi terdiam. Xiao hari ini benar-benar aneh. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia menatap tidak percaya. Xiao, kamu bertanya sebanyak ini. Jangan-jangan kamu cemburu. Setelah mengatakannya, Lin Suzu sendiri merasa ucapannya konyol. Bagaimana mungkin Xiao cemburu padanya? Tangan Xiao yang memeluk pinggang Lin Suzu sedikit mengerat. Memang kenapa kalau aku cemburu? Lin Suzu, bukankah kamu harus memberiku kompensasi? Lin Suzu awalnya hanya asal bicara, tidak menyangka Xiao benar-benar mengakuinya. Apa dia tidak salah dengar? Xiao baru saja bilang apa? Dia cemburu. Apa itu benar? Saat itu, Xiao kembali berbicara. Apa Lanting pernah melakukan ini padamu? Lin Suzu memilih diam. Dia tidak merasa kedua hal ini bisa dibandingkan. Xiao melihat orang di pelukannya tidak menjawab, dia mendengus. Kamu pikir dengan diam, masalah ini selesai. Aku akan membuatmu merasakan bahwa aku lebih kuat darinya. Selesai berbicara, Xiao menarik Lin Suzu dan langsung menjatuhkan mereka ke tanah. Lin Suzu terjatuh, merasa semua ini terjadi terlalu cepat, terlalu primitif. Ini mengingatkannya pada suara-suara aneh di kuil malam itu. Apakah seperti yang dia alami sekarang? Tidak disangka,
Suatu hari dia juga akan menjadi salah satu dari mereka. Dia adalah penjelajah waktu modern, tapi malah melakukan hal primitif dengan bisman ular di hutan. Saat ini, Lin Suzu mengibaskan lengannya yang agak pegal. Lain kali dia tidak boleh membiarkan Xiao si ular mati ini main-main. Roknya baru saja selesai dibuat dan sudah dirusak olehnya seperti ini. Kalau bukan karena semua orang di suku sedang keluar sore ini, dia tidak akan membiarkan Xiao mengambilkan kulit binatang untuknya. Jika ini diketahui oleh orang-orang di suku, entah akan tersebar gosip seperti apa lagi. Lagi pula, gosip pagi ini sudah beredar tentang mereka bertiga. Kecepatan Xiao berteleportasi mengambil barang sangat cepat. Ular mati ini ternyata cukup perhatian, pakaian yang dibawanya sangat lengkap. Setelah Lin Suzu berganti pakaian, dia baru merasa kembali menjadi manusia. Memikirkan hal yang seharusnya dia kerjakan terganggu oleh Xiao, dia jadi kesal. Semua gara-gara kamu, aku jadi belum selesai membuat oven roti. Oven roti, apa itu? Aku bantu. Lin Suzu sudah lelah seharian, ada tenaga kerja gratis, dia tentu tidak sungkan. Ambil segenggam tanah di sana, bawa ke sini aku mau lihat. Xiao segera mengambil segenggam tanah. Lin Suzu melihatnya dengan teliti, memastikan itu adalah tanah liat kuning dengan viskositas tinggi. Dia menunjuk ke dataran tinggi yang kering tidak jauh dari dapur liar. Bangun oven rotinya di sana. Xiao tidak peduli di mana oven roti yang belum pernah dia dengar ini dibangun. Dia hanya bingung bagaimana cara membuatnya. Apa yang harus kulakukan? Buat alasnya dulu. Padatkan lumpur ini dan bentuk menjadi alas tanah persegi. Mendengar itu, Xiao pun sibuk. Awalnya Lin Suzu mengawasi Xiao, tapi melihatnya bekerja dengan terampil, dia tidak mengawasinya lagi. Beberapa hari ini dia sibuk dan tidak punya waktu luang untuk memikirkan progres misinya. Lanting di kuil dewa hari itu, setelah berhasil ditaklukkan, dia ingat sistem mengatakan dia menyelesaikan misi tersembunyi. Tapi dia jelas tidak melakukan apa-apa di Gunung Dewa selain membuat milk tea. Mungkinkah karena menemukan daun teh? Sistem peringatan hangat, misi tersembunyi yang diselesaikan tuan rumah berhubungan dengan Lanting. Tiba-tiba suara itu terdengar di kepalanya. Lin Suzu langsung terpikir, mungkinkah karena dia tidak sengaja mengetahui hubungan antara Lanting dan pemilik tubuh asli saat kecil. Itulah mengapa dia memiliki filter alami terhadapnya. Xiao dan Lanting saat ini sudah naik level ke filter hijau. Sisanya tinggal Fufang, Muswan, dan Nanu. Fufang dan Muswan, dia tidak terlalu khawatir. Menaklukkan mereka berdua tidak sulit, hanya masalah waktu. Tapi Nanu, dia agak sulit. Orang ini narsistik tulen. Dia perlu lebih sering memamerkan teknologi canggih di depannya. Memikirkan ini, mata Lin Suzu berbinar. Melihat oven roti di depannya, bukankah ini kesempatannya? Sementara itu, meskipun ini pertama kalinya Xiao melakukan pekerjaan seperti ini, dia cepat menguasainya setelah beberapa kali mencoba. Tidak lama kemudian, dia menyelesaikannya sesuai permintaan Lin Suzu. Xiao agak lelah setelah menyelesaikan oven roti ini. Melihat Lin Suzu senang, dia tersenyum. Akhirnya dia berhasil membujuk leluhur kecil ini. Setelah mencuci tangan, dia baru saja hendak mendekati Lin Suzu, tapi Lin Suzu mengerutkan kening padanya. Xiao, apa kamu tahu di mana ada susu sapi? Benda yang paling penting untuk membuat kue adalah susu. Lin Suzu belum pernah melihat seekor sapi perah pun di sekitar sini. Memikirkan ini dia jadi cemas. Xiao sering keluar, mungkin dia pernah melihatnya. Untuk apa kamu mencari itu? Benda itu baunya amis. Hanya diminum saat menyusui anak. Bukan untuk diminum. Kalau begitu, kamu tahu di mana? Mendengar nada bicara Xiao, sepertinya dia tahu. Xiao mengangguk. Di lereng bukit tidak jauh dari sini, sering ada sapi perah makan rumput. Kalau kamu mau, aku ambilkan untukmu. Lin Suzu tersenyum lebar. Kalau begitu,
tolong ambilkan sedikit. Nanti aku buatkan kue untukmu. Mendengar ada makanan baru yang enak, Xiao langsung setuju. Dia mengambil wadah tembikar dari dapur liar dan bergegas pergi. Oven roti yang baru dibuat tidak mudah kering. Setelah Xiao pergi, Lin Suzu mencari beberapa kayu bakar, menyalakan api kecil untuk mengeringkan oven secara perlahan. Sambil menunggu, dia mencari bahan makanan di sekitar. Dia juga harus memikirkan cara agar Nanu tahu dia membuat benda berteknologi tinggi lagi. Saatnya untuk meningkatkan nilai ketertarikan dan debaran jantung di depannya. Mau bagaimana lagi? Jika gunung tidak datang padanya, dia yang harus mendatangi gunung. Lin Suzu menggunakan kemampuannya untuk mendeteksi, dan menemukan Nanu sedang berada di sumber air panas. Kalau dia tidak salah ingat, di area itu tumbuh banyak buah kiwi. Kue dengan kiwi pasti enak. Memikirkan ini, Lin Suzu membawa keranjang dan berjalan menuju sumber air panas. Meskipun tujuannya adalah menarik Nanu ke dapur liarnya, dia juga benar-benar ingin mengambil kiwi. Setelah Lin Suzu tiba di dekat pemandian air panas, dia tidak melirik ke kolam, melainkan berjalan lurus ke pohon kiwi. Terlalu disengaja malah akan menimbulkan kecurigaan. Seperti ini pas. Kualitas kiwi di sini benar-benar bagus. Nanu sedang berendam di kolam air panas. Tiba-tiba dia melihat sesosok bayangan perlahan berjalan ke arahnya. Dia melirik, ternyata Lin Suzu, si betina jelek itu. Kejadian di pemandian air panas terakhir kali masih terbayang jelas. Dia mengerutkan kening dan menenggelamkan tubuhnya lebih dalam ke air. Jangan-jangan dia sengaja datang ke pemandian air panas ini untuk mencarinya lagi. Namun, belum lama dia berpikir, dia melihat Lin Suzu berjalan melewatinya. Dia masih bingung apa yang dilakukan Lin Suzu di sini, saat mendengar orang itu bergumam gembira, kiwi di sini bagus sekali. Dengan ini, aku bisa membuat kue lezat di oven roti yang baru kubuat. Oven, apa itu? Bisa membuat begitu banyak barang. Dan kue yang disebut Lin Suzu itu apa? Dia belum pernah mendengarnya. Mungkinkah dia membuat sesuatu yang baru lagi? Memikirkan ini, Nanu mulai tertarik. Satu-satunya hal yang membuatnya tertarik pada Lin Suzu adalah barang-barang baru yang dia ciptakan. Lin Suzu memetik kiwi dengan gembira, sama sekali tidak khawatir Nanu tidak akan terpancing. Pemburu yang hebat seringkali muncul dalam wujud mangsa. Dengan karakter Nanu, dia pasti akan sangat penasaran dengan sesuatu yang belum pernah dia lihat. Umpannya sudah dilempar, sekarang tinggal menunggu dia terpancing. Harus diakui, kiwi liar yang dia temukan secara kebetulan ini memang sangat enak. Dia bisa memetik lebih banyak. Nanti sebagian dibuat kiwi kering, sisanya dibuat anggur kiwi. Lin Suzu memikirkannya dengan senang, memetik semakin bersemangat. Tiba-tiba tangannya menyentuh sesuatu, seekor ulat bulu yang lembut muncul di depan matanya. Dia gemetar ketakutan, berteriak, dan langsung mundur. Ulat. Meskipun dia sudah menjauh, ulat itu tidak pergi. Lin Suzu merasa ulat itu seperti merayap di tubuhnya. Dia paling takut dengan hewan lunak seperti ini. Dulu di akhir zaman, setiap kali bertemu serangga jenis ini, dia akan mengaktifkan kemampuan elemen airnya agar ulat bulu itu tidak bisa mendekatinya. Tapi sekarang kemampuan elemen airnya jauh di bawah level 4, dia sama sekali tidak bisa mengaktifkan mode pelindung. Dia melompat-lompat sambil mundur, tanpa sadar dia sampai di tepi pemandian air panas. Ulat itu tiba-tiba bergerak, masuk ke lehernya. Lin Suzu langsung melompat, kakinya salah mendarat dan dia terjatuh ke belakang. Nanu yang mendengar tentang oven Lin Suzu, baru saja hendak naik ke darat untuk memakai baju. Siapa sangka Lin Suzu justru menimpanya. Lin Suzu, apa yang kamu? Belum selesai bicara, dia merasakan tangannya menyentuh dua gumpalan lembut. Benda ini bergerak-gerak. Ini sepertinya. Dia menunduk, wajahnya langsung memerah. Dia hendak menarik tangannya. Lin Suzu merasakan ulat bulu menggigit punggungnya. Dia tidak peduli lagi,
langsung memegang tangan Nanu. Cepat bantu aku cari ulat. Ada ulat bulu di punggungku menggigitku. Tangan Nanu ditarik begitu saja oleh Lin Susu. Dia memasang wajah dingin, baru saja hendak bicara, tiba-tiba terdengar suara lembut dari tepi kolam. Su, apa yang kamu lakukan dengan Nanu di sini? Lin Susu terdiam, perlahan menoleh. Dia melihat wajah Lanting yang tersenyum lembut, tapi tatapan matanya agak dingin. Lin Susu menengok ke tepi kolam. Melihat orang yang datang, dia sedikit terkejut. Lanting, kenapa kamu di sini? Jam segini, bukankah seharusnya dia pergi berburu bersama orang-orang suku? Kenapa dia muncul di pemandian air panas? Lanting tersenyum menatapnya, tapi matanya melirik ke tangan Lin Susu yang memegang tangan Nanu. Saat berburu, aku menemukan buah liar yang kamu suka terakhir kali. Aku bawakan untukmu. Lin Susu melihat buah merah di tangan Lanting yang dibungkus daun, matanya berbinar. Ini, raspberry, di sini juga ada. Dia kira hanya ada di Gunung Dewa. Lagi pula, dia sudah menjelajahi hutan di sekitar suku, tapi tidak pernah menemukannya. Dia sedang bingung karena hanya punya kiwi, tidak enak untuk dibuat kue. Tidak disangka Lanting membawakannya raspberry. Raspberry itu lembut, asam, dan manis, pas sekali untuk kue. Bagus sekali, aku sedang bingung mau pakai buah apa untuk kue. Ini pas sekali. Dia tersenyum menatap Lanting. Aku memetik banyak, kamu bisa memakannya pelan-pelan. Selesai bicara, dia seakan bertanya tanpa sengaja, apa yang sedang kamu dan Nanu lakukan? Dia mengamati kedua orang di dalam kolam. Nanu tidak memakai baju, tubuh bagian atasnya telanjang. Satu tangannya dipegang oleh Lin Susu. Terlihat seperti sedang diajak melakukan sesuatu. Sedangkan Lin Susu, meskipun pakaiannya lengkap, bagian atas tubuhnya basah kuyup. Tangan Nanu tadi ditarik oleh Lin Susu. Mendengar pertanyaan itu, Nanu melirik Lin Susu. Tanya saja sendiri padanya. Lin Susu tampak sedikit canggung. Tadi aku sedang memetik kiwi, lalu ada ulat masuk ke punggungku. Aku minta Nanu bantu melihat. Mendengar ini, ekspresi Lanting membaik. Dia meletakkan raspberry yang dibungkus daun itu di tanah dan mengulurkan tangannya. Naiklah, aku bantu kamu lihat. Anehnya, punggungnya yang tadi terasa sangat tidak nyaman, sekarang sepertinya sudah tidak ada ulat. Lin Susu menggelengkan kepala, sepertinya ulatnya sudah pergi dari tubuhku. Selesai bicara, dia bersiap naik ke darat sendiri. Tapi melihat tangan berwarna kuning gandum terulur padanya, dia ragu sejenak, lalu meletakkan tangannya di atasnya. Sudut bibir Lanting tersenyum, menariknya ke atas. Tangan kecil yang gemuk itu terasa lembut di genggamannya. Lanting tidak bisa menahan diri untuk teringat malam di Gunung Dewa. Lin Susu naik dari air, pakaiannya basah kuyup, air menetes dari seluruh tubuhnya. Lanting melihatnya basah, mengeluarkan handuk kulit binatang dari pinggangnya dan menyerahkannya. Seluruh tubuhmu basah, cepat keringkan. Lin Susu mengucapkan terima kasih, mengambilnya dan mulai mengeringkan badan. Dia juga merasa sedikit aneh. Kenapa kamu membawa handuk kulit binatang? Orang zaman purba bisa sedetail ini membawa handuk. Lin Susu merasa luar biasa. Bisman memang lebih beradab daripada hewan biasa, tapi tidak mungkin sampai sedetail ini. Lanting menunduk mengambil kiwi Lin Susu yang berserakan di tanah. Di alam liar kadang hujan. Kalau basah, lebih mudah mengeringkan diri dengan ini. Benar saja, orang yang lembut, tindakannya selalu detail dan bijaksana. Nanu berdiri di kolam air panas, melihat kedua orang yang mengobrol di kejauhan, dia menggelengkan kepala. Lanting ini benar-benar tergoda oleh Lin Susu. Sayang sekali rumput muda seperti Lanting. Tangan Lanting sangat cekatan. Tidak lama kemudian, dia sudah memunguti semua kiwi yang berserakan di tanah dan memasukkannya kembali ke keranjang rotan. Setelah Lin Susu mengeringkan badannya,
dia juga menunduk mengambil raspberry yang dipetik Lanting. Dia mengambil satu dan memasukkannya ke mulut. Enak sekali, dia sampai menyipitkan mata. Manis sekali. Lanting melihatnya senang, senyum di matanya semakin lebar. Dia membawa keranjang itu ke Lin Susu. Selain buah ini, apa kamu masih mau memetik yang lain? Lin Susu tersenyum dan menepuk pelan raspberry di tangannya. Tidak perlu, ini sudah cukup. Oh ya, Lanting, kenapa kamu bisa sampai ke pemandian air panas ini? Tempat ini kan jauh, baik dari dapur liar maupun dari suku. Jarang ada orang ke sini. Mata Lanting sedikit berkedip, tapi nadanya tetap alami. Ada jalan pintas ke sini, lebih cepat. Lin Suzu tidak curiga. Lanting tidak pernah berbohong, dia sangat percaya padanya. Saat Lin Suzu dan Lanting sedang berbicara, tiba-tiba suara sistem terdengar. Tuan rumah, kerja bagus. Nanu sudah mengikutimu di belakang. Bibir Lin Suzu tersenyum mendengarnya. Dia tahu Nanu tidak akan tahan. Dia boleh saja tidak menyukainya, tapi dia pasti tertarik dengan oven roti yang dibuatnya. Dia berjalan sambil mengobrol dengan Lanting. Tak lama kemudian, mereka sampai di dapur liar. Aku beritahu ya, kue ini. Saat Lin Suzu sedang berbicara dengan Lanting, suara Xiao yang menggertakkan gigi terdengar dari depan. Lin Suzu menjawab, ada apa? Susu yang kamu minta sudah kubawakan. Xiao menatap Lin Suzu dan Lanting yang berjalan berdampingan, hatinya kesal. Dia baru pergi sebentar, Lin Suzu sudah langsung bersama Lanting. Benar-benar tidak bisa ditinggal. Lin Suzu tidak sadar perbedaan nada bicara Xiao. Dia melotot pada Xiao. Sudah dapat ya sudah. Kenapa kamu bicara keras-keras? Aku kan tidak tuli. Mendengar ini, Xiao hampir mati karena marah. Lin Suzu ini pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu. Tahukah dia betapa susahnya dia memerah susu tadi? Dia bahkan hampir diseruduk sapi. Sementara Lin Suzu di sini tertawa-tawa dengan Lanting. Seharusnya tadi dia tidak pergi. Makanan seenak apapun, apa gunanya? Pasangannya hampir direbut orang. Memikirkan ini, dia menatap Lanting. Lawannya tidak menghindar. Tatapan mereka bertemu di udara. Xiao selama ini mengira Lanting adalah orang yang sabar dan berkarakter lembut. Sekarang dia sadar, dia salah menilainya. Saat tatapan mereka bertemu, Lanting sama sekali tidak mundur, malah menatapnya dengan tenang. Sepertinya Lanting tidak bisa diremehkan. Xiao berpikir dalam hati. Ekspresi Lanting terlihat tenang, tapi matanya menunjukkan kewaspadaan dan pengamatan. Aroma yang keluar dari tubuh Lin Suzu adalah aroma Xiao. Meskipun tidak terlalu kuat, dia bisa merasakannya. Dua jantan tampan ternyata saling cemburu memperebutkan seorang wanita cantik yang gemuk, mereka hampir saja berkelahi. Sementara Lin Suzu sama sekali tidak tahu tentang persaingan di antara kedua bisman itu. Dia melihat ke kiri, pada raspberry liar yang dipetikkan Lanting untuknya. Dia melihat ke kanan, pada susu yang dibawakan Xiao untuknya. Sudut bibirnya tersenyum. Lumayan, kualitas kedua barang ini sangat bagus. Sistem, Nanu sudah datang atau belum? Setelah memastikan semua bahan untuk membuat kue sudah siap, Lin Suzu bertanya pada sistem dalam hatinya. Tuan rumah, Nanu sudah bersembunyi di dekat sini. Kamu bisa mulai beraksi. Setelah mendapat jawaban pasti dari sistem, Lin Suzu mulai sibuk dengan pekerjaannya. Dia melirik Xiao di sampingnya dan menyerahkan baskom tembikar. Kamu aduk ini sampai rata. Harus benar-benar tercampur, jangan sampai ada yang menggumpal. Xiao melirik ke sisi lain, Lanting, baru saja mau bertanya, kenapa dia tidak melakukan apa-apa. Detik berikutnya, Lin Suzu memberikan ayakan pada Lanting, menaruh tepung di atasnya. Ayak tepung ini agar lebih halus. Keduanya punya tugas, Lin Suzu tidak memihak siapapun. Tentu saja Xiao tidak berkomentar. Kecepatan Bisman memang luar biasa.
Melihat Xiao selesai, Lin Suzu memberinya tugas mengaduk yang lain. Xiao tidak menolak. Dia tahu pekerjaan mengaduk ini lebih berat daripada pekerjaan mengayak yang dilakukan Lanting. Di mata Lin Suzu, ini pasti berarti dia lebih kuat dari Lanting, makanya Lin Suzu memberi pekerjaan ringan itu pada Lanting. Ini menunjukkan Lin Suzu jelas merasa dirinya lebih hebat daripada Lanting. Memikirkan ini, Xiao bekerja lebih bersemangat. Sementara Nanu, bersembunyi di balik pohon, melihat Lin Suzu sebentar mengocok telur, sebentar menuang tepung. Dia merasa makanan ini kelihatannya sangat enak. Memikirkan ini, hatinya mulai sedikit berharap. Lin Suzu sedang asyik mengaduk, tiba-tiba notifikasi sistem berbunyi. Selamat tuan rumah, nilai debaran jantung Nanu naik 0/1, nilai ketertarikan naik 0/2. Lin Suzu mendengar ini, saking marahnya dia hampir melempar spatula kayu di tangannya. Dia sudah bekerja keras, Nanu ini ternyata masih sangat pelit. Sistem, nilai debaran jantung dan ketertarikan ini naiknya dari mana? Tuan rumah, itu karena Nanu merasa makanan yang kamu buat sekarang sangat enak, jadi ada peningkatan. Merasa makanannya enak, jadi totalnya naik 0/3 poin. Lin Suzu mendengus. Karena dia begitu meremehkannya, nanti jangan makan sekalian. Kuenya ternyata hanya dihargai segini. Nanu ini memang seperti biasa, pandai menghina orang. Setelah semua persiapan selesai, Lin Suzu membuka pintu oven roti dan memasukkan adonan kue ke dalamnya. Nanu melihat Lin Suzu memasukkan berbagai bahan ke tumpukan tanah kuno itu, tanpa api. Dia tampak kaget. Lin Suzu tidak mungkin berpikir memasak makanan seperti ini, kan? Oven roti apalah itu, dengan api sekecil itu, bagaimana mungkin bisa memasak makanan? Namun, setelah menunggu beberapa saat, dari oven roti itu benar-benar tercium aroma wangi. Yang paling membuatnya takjub adalah, benda bulat yang tadi dibuat dari telur dan tepung, yang tadinya datar, sekarang mengembang. Selamat tuan rumah. Nilai debaran jantung Nanu naik 30 poin, nilai ketertarikan naik 40 poin. Lin Suzu mendengar suara, ding-dong, dari sistem, suasana hatinya menjadi gembira. Meskipun datangnya agak terlambat, tapi ini sudah sesuai dugaan. Sistem, berapa nilai progres Nanu saat ini? Saat ini nilai debaran jantung Nanu adalah 40.01. Nilai ketertarikan adalah 50.1. Meskipun dia tahu dari mana asal koma itu, tapi mendengar laporan sistem lagi, sudut bibir Lin Suzu tidak bisa menahan kedutan. Skor dengan angka desimal ini benar-benar keterlaluan. Dia melirik semak-semak yang bergoyang. Awalnya dia ingin memanggil Nanu untuk makan kue. Tapi sekarang Lin Suzu, karena dendam, pura-pura tidak melihat. Saat Musuan dan Fufang tiba, Lanting dan Xiao sudah duduk di meja. Xiao datang lebih awal, Musuan tidak kaget. Akhir-akhir ini Xiao memang rajin sekali mendatangi Lin Suzu. Datang lebih awal itu wajar. Tapi Lanting hari ini tiba sebelum dia dan Fufang, itu sedikit mengejutkan. Lagi pula, Lanting biasanya ramah, baik pada siapa saja. Orang sebaik itu, tapi hari ini Xiao menatapnya dengan marah untuk waktu yang lama. Kenapa rasanya ada yang tidak beres dengan mereka berdua hari ini? Permusuhan sepihak dari Xiao ini terlalu kentara. Ular ini sulit diajak bicara. Musuan mengalihkan pandangannya ke Lanting. Kenapa kamu datang pagi sekali hari ini? Mendengar itu, ekspresi Lanting biasa saja. Suaranya tetap ramah. Hari ini berburunya selesai lebih awal, jadi aku pulang lebih cepat. Musuan mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun dia sangat ingin tahu kenapa Xiao tiba-tiba tidak suka pada orang yang begitu lembut. Tapi tidak enak bertanya langsung. Dia akhirnya memilih diam. Dia menyikut Fufang, matanya memberi isyarat untuk melihat Xiao. Fufang melirik sekilas, lalu mencibir. Apa yang mau dilihat? Biar saja dia marah-marah sendiri. Instingnya sangat kuat, tidak perlu pikir panjang,
dia tahu ini pasti ada hubungannya dengan Lin Suzu. Sejak Lin Suzu dan Lanting pergi ke Gunung Dewa, si ular ini, Xiao, mulai jadi aneh. Musuan baru saja mau bicara, mata Fufang tiba-tiba berbinar dan dia berseru. Apa ini? Kelihatannya cantik sekali. Tidak jauh dari sana, Lin Suzu berjalan sambil membawa sesuatu yang bulat, mirip gunung kecil. Ini kue raspberry yang baru saja aku kembangkan. Dengan adanya Si Yi, Lin Suzu sekarang berbicara dengan sangat hati-hati. Takut jika dia salah bicara dan ketahuan. Dan Si Yi akan menangkap basahnya. Tapi dia melirik ke kursi Si Yi, dan terkejut melihat Si Yi tidak ada hari ini. Dia di mana? Fufang mengangkat bahu. Tidak tahu, aku belum melihatnya hari ini. Beruang hitam itu bisa pergi kemana? Dia tidak kenal siapa-siapa di suku ini. Saat Lin Suzu sedang berpikir, sebuah suara renyah terdengar dari atas. Su, apa kamu memikirkanku? Aku baru saja mendengarnya. Lin Suzu mendongak dan melotot ke Si Yi. Kapan aku memikirkanmu? Tidak memikirkanku. Kenapa tadi bertanya tentangku? Si Yi duduk di kursinya, menatap Lin Suzu sambil tersenyum. Aku tidak bertanya. Kamu benar-benar terlalu percaya diri. Lin Suzu meletakkan kue itu dan kembali ke oven. Beruang hitam ini benar-benar bisa mengacau. Dia hampir terpancing. Dia mengambil ubi jalar panggang dan kiwi dari oven, lalu meletakkannya di meja. Fufang melihat meja yang penuh makanan, dia tidak bisa menahan desahannya. Makan malam hari ini mewah sekali. Semuanya ada. Si Yi melihat kue di tengah meja dan ikut memuji. Meskipun aku tidak tahu apa benda putih yang dibuat Su ini, tapi kelihatannya enak sekali. Baunya juga manis. Benda yang paling dibanggakan Lin Suzu hari ini adalah kue di depannya. Dia tahu Si Yi sengaja berkata begitu, tapi dia tetap meladeninya. Ini kue baruku, coba kalian cicipi. Mendengar itu, Si Yi baru saja mau mengambil, tiba-tiba beberapa pasang mata menatapnya tajam. Matanya bergerak-gerak, tangannya berhenti di udara. Su, bagaimana kalau kamu saja yang membaginya? Aku takut aku tidak bisa menahan diri dan menghabiskan semuanya. Lin Suzu tersenyum dan menggelengkan kepala. Sekelompok bisman yang terlihat kuat ini, di depan makanan, tidak ada bedanya dengan anak-anak. Dia menggunakan pisau batu untuk memotong bagian tengahnya, lalu membaginya menjadi beberapa potong. Mu Xuan sudah tidak sabar. Dia mengambil sepotong besar dengan sumpit dan memasukkannya ke mulut. Dia langsung merasa seakan pintu menuju dunia baru telah terbuka. Kue ini enak sekali, manis dan lembut. Aku belum pernah makan yang seenak ini. Fufang ikut memuji. Si Yi menggigit sepotong dan merasa tekstur kue itu luar biasa lembut. Masakan Lin Suzu memang enak. Xiao di depan makanan enak selalu diam. Dia hanya menunduk dan makan tanpa berkomentar. Sementara Lanting menggigit raspberry merah di atasnya, tersenyum dan berkata, kue dengan raspberry ini sama enaknya dengan milk tea yang waktu itu. Pantas saja Su suka milk tea. Mendengar itu, beberapa orang yang sedang asyik makan kue serempak menatap Lin Suzu. Apa itu? Lin Suzu belum sempat menelan kue di mulutnya untuk menjelaskan. Xiao menyipitkan matanya, melirik Lanting, lalu menatap Lin Suzu dengan tidak puas. Lin Suzu, kamu ternyata membuatkan milk tea untuk Lanting sendirian, dan tidak untuk kami. Tiba-tiba dia dituduh begitu saja. Lin Suzu menjilat krim di bibirnya. Sesaat, dia merasa ucapan Lanting tadi disengaja. Tapi, tidak mungkin dia seperti itu, kan? Melihat semua orang menatapnya, dia menelan kuenya. Ini tidak bisa menyalahkanku. Siapa suruh kalian tidak ada di Gunung Dewa waktu itu? Lagi pula, kita tidak punya daun teh di sini. Aku membawa beberapa pohon dari Gunung Dewa. Lin Suzu memuncungkan bibirnya, menunjuk beberapa pohon teh yang ditanam tidak jauh dari sana. Kalau kalian mau, beberapa hari lagi aku petikkan daun tehnya dan buatkan untuk kalian.
Mendengar Lin Suzu akan membuatkan mereka milk tea, mereka semua langsung diam. Meskipun mereka kesal karena tidak menjadi yang pertama minum milk tea. Tapi mereka tahu, saat ini mereka tidak boleh membuat Lin Suzu kesal. Kalau tidak, mereka tidak akan dapat makanan lagi. Meja makan pun kembali tenang. Lin Suzu makan kue sambil melihat semak-semak yang bergerak di kejauhan. Dia tertawa dalam hati. Nanu ini sepertinya sudah tidak tahan lagi. Ding! Nilai ketertarikan Nanu naik 10 poin. Lin Suzu sedang gembira, tiba-tiba sistem mengirim kabar baik lagi. Mendengar ini, Lin Suzu mengambil sisa kue di meja dan berjalan menghampirinya. Kalau mau makan, bilang saja. Aku tidak pelit. Ketahuan mengintip, wajah Nanu memerah. Dia melihat kue itu tapi tidak mengambilnya. Lin Suzu malas berdrama. Dia langsung mengambil sepotong dengan sumpit dan menyuapkannya ke mulut Nanu. Dia tersenyum dan berkata, enak, kan? Nanu baru saja mau bicara, tapi sadar Lin Suzu mencondongkan tubuh ke depan untuk menyuapinya. Tubuh Lin Suzu tanpa sengaja menyentuh wajahnya. Dan dadanya yang bulat menyentuh Nanu. Wajah Nanu langsung memerah. Sensasinya sama seperti di pemandian air panas waktu itu. Lin Suzu menyadari tubuh Nanu menegang, dia mengira Nanu malu. Kalau kamu mau makan bersama kami, boleh saja. Berikan saja mutiara bercahayamu. Lin Suzu ini pintar sekali. Apa dia tidak tahu mutiara bercahaya itu hanya? Memikirkan ini, Nanu pergi dengan marah. Lin Suzu menatap punggung yang menjauh itu dan menghela napas. Sombong sekali, padahal masakanku enak. Sementara yang lain sibuk dengan kue mereka, tidak ada yang memperhatikan Lin Suzu. Malam harinya, Lin Suzu sedang beristirahat di tempat tidur kulit binatangnya. Tiba-tiba, pintunya diketuk. Dia bangkit, membuka pintu, melihat sekilas, lalu cepat-cepat menutupnya lagi. Muswan berpakaian seperti itu, mau apa dia? Sistem mendeteksi target misi memiliki perasaan positif. Tuan rumah, silakan taklukkan Muswan. Menaklukkan Muswan, sistem, kamu tidak salah, kan? Menaklukkannya sekarang. Lin Suzu terkejut mendengar kata-kata sistem. Ini terjadi terlalu tiba-tiba. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Meskipun dia tahu cepat atau lambat dia harus menaklukkan Muswan. Tapi itu seharusnya terjadi saat semuanya berjalan alami. Bukan seperti sekarang, yang terasa seperti serangan mendadak. Ini terlalu gegabah. Ya, tuan rumah, percayalah padaku, saat ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menaklukkannya. Lin Suzu terdiam seketika. Apa kata-kata sistem ini bisa dipercaya? Tidak, Lin Suzu agak meragukan sistem ini. Sejujurnya, sistem ini jarang melakukan hal yang bisa diandalkan. Tuan rumah, apa yang kamu ragukan? Targetnya sudah datang sendiri ke pintu. Apa kamu mau melepaskan daging yang sudah ada di depan mulutmu? Ucapan itu ada benarnya. Tidak perlu susah payah mencari cara, bisa langsung berhasil menaklukkan target. Ini adalah kesempatan yang datang sendiri. Hanya saja, bukankah ini terlalu cepat? Lin Suzu merasa bimbang. Lagi pula, pakaian Muswan benar-benar menyakitkan mata. Lin Suzu merasa, bertepuk tangan, dengan Bisman seperti itu agak aneh. Jelas, Muswan tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Suzu. Dia sudah mengincar waktu ini. Setelah mandi, dia sengaja memakai pakaian kulit binatangnya yang paling tampan dan mengetuk pintu Lin Suzu. Untuk mencegah kejadian seperti hari itu, di mana beberapa orang berkumpul di rumah Lin Suzu. Dia sudah mengamati sebelumnya. Saat ini, tidak ada yang terang-terangan mencari Lin Suzu. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk mengambil inisiatif. Kalau tidak, kapan lagi dia bisa tidur dengan Lin Suzu? Tapi, dia sudah datang mencarinya, kenapa Lin Suzu malah menutup pintu? Dulu, saat Lin Suzu memanjat tempat tidurnya, dia tidak begini. Tidak peduli bagaimana reaksinya, Lin Suzu selalu sangat agresif.
Sekarang dia yang mengambil inisiatif. Lin Suzu malah jadi malu-malu. Apa-apaan ini? Lin Suzu tidak pernah menjadi betina yang pemalu. Kalau tidak, dulu dia tidak akan memanjat tempat tidur orang tanpa rasa malu. Mungkinkah karena pakaian yang dia kenakan terlalu tampan? Apa dia terpesona oleh ketampanannya? Bukan tidak mungkin. Memikirkan ini, dia merapikan kerahnya dan mengetuk pintu sekali lagi. Lin Suzu, ini aku. Buka pintunya. Lin Suzu masih bimbang. Sistem mendengar suara Mu Xuan dan merasa gemas. Cepat buka pintunya, tuan rumah. Kesempatan sebagus ini, kenapa tidak kamu ambil? Kalau Mu Xuan tidak berhasil kali ini, nilai ketertarikan dan nilai debaran jantungmu bisa jadi akan turun. Mendengar nilai debaran jantung dan nilai ketertarikan akan turun, Lin Suzu langsung mengambil keputusan. Nilai satu target yang turun akan mempengaruhi semua target. Dia tidak bisa membiarkan semua usahanya yang lalu sia-sia. Memikirkan ini, dia menarik napas dalam-dalam, berbalik dan berjalan ke pintu lagi. Pakaian yang menyakitkan mata itu memangnya kenapa? Setidaknya wajah Mu Xuan masih tampan. Setelah meyakinkan dirinya sendiri, dia membuka pintu dengan senyum palsu di bibirnya. Kenapa kamu ke sini? Namun, baru saja dia bicara, dia merasa matanya tidak tahan lagi. Mu Xuan ini pakai apa, sih? Mu Xuan mengangkat alis dengan senyum miring. Bagaimana? Terpesona dengan penampilanku, kan? Aku datang khusus untuk mencarimu. Dia tahu Lin Suzu pasti akan terpesona dengan pakaian yang dia kenakan. Kecuali hitam, semua warna dia tambahkan, memastikan dirinya cukup mencolok. Lin Suzu tidak suka hitam, berarti dia pasti suka warna-warni. Dia sibuk beberapa hari ini, akhirnya mantel warna-warninya selesai juga. Memang terpesona. Terpesona sampai-sampai mataku ingin dicuci. Selera macan tutul ini kok aneh sekali. Dulu waktu mencari kulit binatang, dia kira selera Mu Xuan sudah paling parah. Tidak disangka itu baru dasarnya. Yang di depan matanya ini baru level aslinya. Pakaian yang tidak karuan ini membuat Lin Suzu ingin tertawa dan menutup mata. Tapi begitu teringat misinya, dia terpaksa menahan diri. Dia memaksa dirinya untuk fokus pada wajah Mu Xuan. Tapi masalah baru muncul. Bagaimana cara dia menaklukkan orang di depannya ini? Tidak mungkin langsung main serang, kan? Lin Suzu menatap wajah Mu Xuan, berpikir keras. Hal itu membuat Mu Xuan yang sudah percaya diri, kini semakin melambung. Dia mengangkat dagu Lin Suzu, menundukkan kepalanya, dan hendak mencium. Lin Suzu bereaksi dan buru-buru menahannya dengan tangan. Mu Xuan melihat dia tidak mengizinkannya mencium, wajahnya langsung menjadi gelap. Kamu tidak mau aku menciummu.